percakapan praobservasi kelas. Jadi di mana saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Bu Olive sebelum masuk ke kelas ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Olive terkait persiapan Bu Olive untuk masuk ke kelas ya, untuk observasinya nanti. Nah, pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti pada saat observasi nanti? Pada saat observasi nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu peserta didik yang pertama itu mampu menganalisis sebuah poster. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menciptakan sebuah poster. Jadi itu tujuannya. Jadi dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis poster, dan kedua, peserta didik mampu membuat poster ya. Baik Bu. Jadi pertanyaan berikutnya, Bu, area pengembangan yang Ibu ingin capai? Area pengembangannya itu yang pertama dari sisi dimensi kognitifnya, peserta didik itu mampu memahami bagaimana struktur sebuah poster yang bagus dan bagaimana unsur-unsur kebahasan sebuah poster. Nah, kemudian area pengembangan selanjutnya yaitu saya mau mengembangkan, saya lupa otak kiri atau otak kanan ya dari peserta didik, supaya mengembangkan kreativitasnya dalam membuat sebuah poster. Jadi dua yang ingin dikembangkan kepada peserta didik, yaitu tentang kognitifnya atau pengetahuannya, kemudian tentang keterampilannya dalam membuat poster ya. Baik Bu, selanjutnya kalau boleh tahu Bu, model pembelajaran seperti apa yang Ibu ingin terapkan pada saat observasi? Nanti model pembelajaran itu berbasis proyek Pak. Jadi peserta didik itu kita buat per tim. Nanti mereka akan analisis dulu sebuah poster itu, oh ini poster yang baik, ini yang tidak baik, mengapa ini tidak baik, mengapa ini baik. Lalu nanti mereka dari hasil analisisnya mereka akan membuat sebuah poster secara tim. Jadi model berbasis project PJBL. Ya, PJBL. Jadi model pembelajarannya PJBL ya, project based learning. Kemudian ini Bu, strategi. Mungkin bisa Ibu jelaskan strategi yang dipersiapkan untuk observasi nanti Bu di dalam kelas. Nanti strategi yang saya buat itu Pak, yang tentu saya menggunakan RPP yang sudah berdiferensiasi. Jadi diferensiasinya saya fokuskan kepada produknya. Jadi nanti hasil poster-poster yang muncul itu akan beragam, tergantung dari kemampuan peserta didiknya, bagaimana mereka mengembangkan produk tersebut. Kemudian saya juga menggunakan media cetak berupa gambar-gambar poster, contoh-contoh untuk mereka dijadikan bahan untuk menganalisis poster tersebut. Kemudian yang kedua, saya menggunakan media elektronik berupa QR barcode. Itu nantinya sebagai tugas mandiri mereka untuk melatih kemampuan kognitif mereka dalam memahami unsur kebahasaan sebuah poster. Jadi ya Bu, jadi strategi yang dipersiapkan tentunya RPP, berdiferensiasi, diferensiasi produk, kemudian media cetak, media gambar, kemudian Ibu juga akan persiapkan QR code ya untuk penilaian ya. Sebagai tugas mandiri. Baik Bu, jadi mungkin hanya itu Bu yang ingin saya ketahui. Jadi ini nanti yang saya akan observasi ya, yang sudah saya tanyakan. Jadi semoga berhasil Bu observasi kelasnya nanti. Jadi nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya pada saat observasi ya Bu. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu untuk melakukan percakapan praobservasi. Berdiri. Ucapkan selamat pada Ibu Guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa. Ya, silakan Bu Sriadi pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Baik. Sebelum mulai, Ibu absensi dulu ya, satu-satu. Ahmad Fatir, Agnesia, Hadir Bu. Davin, Dewi Sara, Gio, Komang Mika, tidak hadir. Ya Bu. Wahid, Hadir Bu. Badla. Hadir Bu. Oke, baik. Jadi yang tidak hadir berapa orang ketua kelas hari ini? Satu ya. Komang Mika ya. Oke, nanti disampaikan supaya kenapa dia tidak hadir? Tanpa keterangan. Nanti sampaikan ke dia ya. Supaya untuk pembelajaran selanjutnya tidak boleh bolos, tidak boleh apa. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar materi kita tentang poster. Siapa yang tahu tentang poster? Kira-kira. Ayo angkat tangan. Yang pernah lihat poster? Ya, Mutiara? Pernah lihat poster? Di mana? Di sekolah. Di lingkungan sekolah. Yang mana? Ya, bagaimana bentuknya? Seperti? Iya, itu poster. Ya, yang lain? Siapa yang pernah buat poster? Wahid? Pernah. Fadla? Fajar? Pernah ya? Jadi kira-kira kalau poster itu dibuat, gunanya untuk apa fungsinya? Mempromosikan atau memberitahu. Ada yang mau klarifikasi selain itu? Tujuannya dibuat poster untuk apa? Mengajak. Mengajak, iya. Jadi bahasa poster itu bahasa persuasif. Tujuannya mengajak. Mengajak apa? Tergantung dari pesan yang mau disampaikan dari posternya. Jadi kita akan masuk ke dalam materi poster. Topik kita kali ini adalah tentang poster. Jadi kira-kira menurut kalian poster itu apa saja di dalamnya? Iya, ada gambar. Apa lagi? Tulisan. Apa lagi? Gambar, tulisan. Apa lagi? Pernah lihat infografis? Nah, infografis itu juga termasuk dalam poster, ya. Jadi di dalamnya itu ada grafik atau tabel, ya, tabel. Tabel, tahu kan kalau tabel? Nah, jadi tujuan dari poster ini untuk mengajak pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai pesan poster, ya. Isi yang mau disampaikan. Ya, jadi di dalam sebuah poster itu ada pesan yang mau kalian sampaikan, ya. Nah, biasanya bahasa poster itu panjang atau bagaimana? Ya, biasanya bahasa poster itu singkat, padat, dan jelas, ya. Nah, jadi singkat, langsung to the point, ya. Di dalam poster itu tidak perlu basa-basi. Ya, jadi langsung apa yang mau kalian sampaikan seperti itu. This is a bullying free zone. Apa artinya itu? Bebas? Perundungan. Maksudnya apa bebas bully? Berarti bebas orang membuli. Ada. Hah? Hati-hati dengan bahasanya. Kawasan yang tidak ada aktivitas kuliah. Iya, jadi tujuannya di situ dari poster ini mengajak pembacanya supaya tidak melakukan pembulian atau perundungan dalam bahasa Indonesianya. Paham?
yang sesuai dengan temanya kamu. Kamu tentang sampah, ya. Berarti gambar di situ. Ajak membacanya bagaimana mereka melakukan sesuatu terhadap sampah, ya. Sama dengan perundungan, literasi dan dilarang merokok, ya. Boleh gambar suka hati. Bu, boleh nggak saya cari ide dari HP? Boleh, ya. Oke, ibu kasih waktunya berapa menit? 15 menit cukup? Oke, baik. Silakan menggambar, membuat poster 15 menit. Ingat, gunakan bahasa yang singkat dan padat dan jelas yang mengandung pesan, ya. Apa yang mau disampaikan kepada pembaca. Paham? Silakan bekerja. Tapi yang tanya Kasih kak tadi kertas sultan. Ya. Tidak tunggu. Pensil. Tidak tunggu. Hah? Ada sultan. Pensil. Ada di ini, nah. Pensil. Davin kok mau lari? Iya, lari. Di meja di ibu di lemari itu ada kayak apa? Di situ pensil warna banyak semuanya. Kamu perundungan, nah. Deh, namanya pakai warna pink saja loh. Enggak, tapi ini apa itu yang besar? Sebesar ini mau pakai iya. Serera. Yang salah bisa saya. Rokoknya Pi. Mau terus mati. Mau mati kemana ya? Ini. Tiga kan? Tiga. Pak, bagaimana masalah? Iya. Dilarang merokok di seluruh area sekolah. Iya. Jadi itu untuk siapa pembacanya? Keluarga? Keluarga sekolah. Jadi ajakannya supaya merokok. Tidak, Bu. Supaya Dilarang merokok. supaya tidak merokok atau supaya merokok? Tidak merokok. Supaya tidak merokok. Iya. Kasih tepuk tangan untuk
menurut pendapatmu, apakah dengan kehadiran poster dapat mengubah lingkungan sekitarmu? Baik, silakan jawab. Nanti Ibu minta perwakilan yang menjawab di depan 2 orang. Dan laki-laki 1, perempuan 1. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Jangan lagi. Ya. Oke, baik. Sudah ya refleksinya. Coba Ibu mau tahu dulu refleksinya. Siapa yang sudah kerjakan? Siapa yang mau perwakilannya? Silakan Davin. Ya, berdiri di depan untuk menjawab refleksi. Ya. Untuk nomor 1, menurut kamu seberapa penting poster dalam kehidupan? Menurut saya, poster sangat penting karena kita dapat mengajak seseorang untuk mengikuti ajakan yang ada dalam poster. Yang nomor 2, menurut kamu apakah dengan kehadiran poster dapat mengubah lingkungan sekitarmu? Ya, karena poster dapat mengubah lingkungan sekitarmu karena kita bisa mengingatkan seseorang tanpa menegur seseorang jika ada seorang yang membuang sampah sembarangan. Baik, itu sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang mau? Ya, silakan Fadla. Di sini Nak. Saya nomor 1 itu menurut kamu seberapa penting poster hadir dalam kehidupan? Nah, kalau saya itu sangat penting karena kita dapat mengetahui apa saja yang dilakukan di sekitar kita. Kemudian menurutmu apakah dengan kehadiran poster dapat mengubah lingkungan sekitarmu? Kalau saya karena bisa merubah bisa Ya, bisa berubah karena bisa menjadi sumber informasi sebagai ajakan untuk melakukan memperbaiki lingkungan kita. Ya, oke, mungkin itu saja. Iya, kita beri tepuk tangan. Jadi Ibu simpulkan ternyata poster itu penting ya bagi kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Davin, dengan poster kita bisa menegur seseorang tanpa langsung menegurnya, mengajaknya untuk berbuat hal yang baik ya. Itu dia manfaat dari poster. Baik, di sini Ibu ada barcode. Siapa yang punya HP? Ya, silakan scan barcode-nya. Di sini ada latihan mandiri tentang poster. Nanti kamu kerjakan, lalu nanti kirim ke Ibu. Ya, ini scan barcode-nya. Oke, oke ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Bagaimana perasaannya belajar poster? Dapat informasi baru? Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, baiklah kita mengakhirinya dengan berdoa. Silakan Mutiara pimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Selamat pagi Bu Olive. Selamat pagi Pak. Baik Bu, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Lumayan Pak, sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik Bu, jadi tujuan kita bercakap hari ini kita akan berbicara berdiskusi terkait apa yang Ibu lakukan kemarin ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan kemarin terkait proses pembelajaran di dalam kelas ya pada saat observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu yang saya mau tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaannya Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Perasaan saya senang Pak, karena saya bisa memberikan pengetahuan baru untuk siswa, dan saya bangga melihat hasil-hasil kreativitas siswa dan mereka membuat poster walaupun itu bentuknya sederhana. Oke. Jadi alhamdulillah Bu, jadi perasaannya sangat senang, luar biasa karena bisa membantu siswa ya untuk membuat poster. Baik Bu, yang kedua mungkin saya mau tahu juga Bu, bagaimana Ibu sendiri menilai proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin?
Kalau saya lihat Pak, proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu masih kurang maksimal Pak, karena saya melihat itu peserta didik saya ada yang belum memberikan hasil poster gambaran yang bagus, yang menurut saya memenuhi kriteria sebagai sebuah poster. Lalu juga saya melihat anak-anak juga masih kurang percaya diri dalam menampilkan karyanya ketika presentasi di kelas Pak. Oke. Ya, jadi ibu menilai sendiri kurang maksimal begitu ya? Iya. Alasannya tadi karena yang pertama, Mereka belum, kreativitasnya belum keluar semua. oke, Poster yang ditampilkan belum seperti yang diharapkan, bagaimana poster yang utuh. Lalu mereka masih kurang percaya diri untuk menampilkan karya mereka di depan saat presentasi Pak. oke, baik Bu. Oke, jadi pertanyaan berikutnya Bu terkait kendala. Adakah kendala atau hambatan yang dialami Ibu kemarin pada saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya alami itu Pak, mungkin proses pertukaran informasi itu masih kurang ya Pak ya ke siswa. Jadi ketika mereka menghasilkan karya poster itu, mereka posternya masih sifatnya sederhana, belum mengandung informasi-informasi yang lebih padat untuk disampaikan ke pembaca. Oke. Itu kendala ya, kendalanya. Bagaimana kira-kira solusinya Bu untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi kemarin? Solusinya Pak, mungkin yang karena kendala yang saya dapat itu kan anak-anak kurang padat isi posternya, jadi solusi saya mungkin akan memberikan pelatihan karena yang saya tahu itu Pak, ada pepatah katakan ala bisa karena biasa. Jadi latihan yang intens untuk membuat poster, nanti insya Allah juga poster yang mereka tampilkan akan menjadi poster yang mungkin bisa dipakai untuk dijual, bisa menjadi peluang usaha bagi mereka. Jadi saya akan berikan pelatihan terus Pak. Oke. Jadi solusinya latihan ya, agar murid ini bisa membuat poster lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Iya Pak. Bahkan memiliki nilai jual ya. Iya Pak. Baik. Adakah faktor pendukung yang Ibu nanti bisa mendukung untuk mewujudkan solusi tersebut Bu? Siapa-siapa saja? Yang mendukung Oh, ya. Tentunya yang mendukung itu yang pertama itu warga sekolah ya Pak ya. Warga sekolah itu ada dari kepala sekolah yang memberikan fasilitas. Fasilitasnya mungkin berupa bahan bacaan, mungkin juga bisa dibantu dari segi ATK-nya. Jadi itu juga akan jika diberikan pembelajaran yang banyak akan memancing informasi yang banyak masuk ke dalam mereka dan akan menghasilkan informasi yang padat di dalam posternya. Kemudian pemberian ATK itu juga akan memancing kreativitas mereka dalam menghasilkan poster. Juga saya memerlukan bantuan dari rekan sejawat saya. Ketika mungkin saya membimbing mereka, mungkin akan memakan waktu atau pembelajaran lain atau bisa berkolaborasi dengan pembelajaran yang lain yang mungkin temanya bisa sesuai, misalnya kayak pembelajaran biologi, yang posternya menampilkan cara mencuci tangan, menjaga kesehatan. Itu kan bisa berkolaborasi. Lalu kemudian ke orang tua siswa juga Pak, saya perlukan, karena dukungan yang baik dari keluarga itu akan menghasilkan peserta didik yang memiliki potensi. Jadi faktor pendukungnya Ibu nanti untuk mewujudkan solusi tersebut yaitu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, kemudian dari orang tua ya. Saya kira sangat luar biasa Bu, ya kolaborasinya nanti ya, semoga bisa terwujud. Kemudian yang mau saya tahu lagi Bu, kapan kira-kira itu untuk bisa dimulai? Mungkin mulai minggu depan saya akan memulainya Pak, karena mengingat juga jadwal pembelajaran efektif tinggal sebentar lagi dan kita akan memasuki ujian semester. Jadi pelatihan-pelatihan yang saya buat ini harus saya segera laksanakan supaya menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Oke, Bu. Jadi rencananya minggu depan ya, pada saat mungkin pertemuan selanjutnya ya. Iya. Oke, baik. Ya, jadi semoga berhasil Bu. Apa yang menjadi solusinya, apa yang menjadi rencana aksi Ibu nanti, semoga berhasil.
Kemudian kalau boleh saya sampaikan hasil umpan balik saya Bu terkait pada saat pelaksanaan observasi kemarin di kelas, ya saya kira juga sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Ibu cara mengajar, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai walaupun tadi ada kendala, ada hambatan tadi yang Ibu tadi sempat sampaikan, tapi kemudian Ibu sudah berikan solusi ya, dan solusinya itu akan diterapkan di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Jadi semoga berhasil Bu. Pertemuan berikutnya nanti kita akan mengobrol lagi di pertemuan selanjutnya ya Bu. Ya, Baik Bu Olive, terima kasih banyak dan selamat siang Bu. selamat siang Pak.